Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama pecinta bonsai, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara tetap menjaga keindahan bentuk dari bonsai. Di taman depan rumah saya ada berbagai macam bonsai. Salah satunya adalah bonsai serut ya. Bonsai serut saya ada dua, dan ini yang paling kecil dengan batang yang paling besar. Ada satu lagi yang tinggi sekitar 2 meter, tapi saya pasang di daerah paling depan ya, mungkin gak kelihatan dari kamera ini. Nah, ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menjaga bentuk keindahan bonsai. Tentu adalah dengan rajin memangkasnya ya. Bonsai serut ini sering sekali gondrong ya, panjang dan daunnya besar-besar. Kalau daunnya besar tuh artinya daun tua ya, yang kemudian harus kita rapikan. Memang menjaga bonsai ini harus telaten, memangkas dan juga merawat serta memperhatikan gizi, baik pupuknya maupun siraman airnya. Nah, bonsai saya ini saya taruh di depan, kena cahaya matahari bagus, airnya juga cukup ya, karena sering hujan juga. Alhasil tumbuh cepat sekali. Ini kalau nggak salah saya sudah pernah pangkas terakhir itu sekitar sebulan yang lalu ya. Nah, ini sudah mulai gondrong lagi dan memang harus dipangkas. Nah, mudah sekali sebetulnya perawatannya, karena bonsai serut ini tanaman yang kuat terhadap cahaya, kuat terhadap cuaca maksudnya. Nah, ini kelihatan sekali bahwa bonsai serut saya ini sudah bentuknya berantakan karena udah lama nggak dipangkas. Nah, maka dari itu mari kita pangkas ya, mulai satu-satu ya, satu bonggol ke bonggol yang lain. Nah, ini kebetulan di bonsai yang saya sedang rekam ini ada 3 bonggol ya. Jadi mulai satu-satu dulu kita perhatikan agar bentuknya tetap bulat ya, yang bagaimana kita coba atur. Salah satunya adalah teknik memangkas yang sering kita kenal adalah dengan memangkas bagian dahan yang berantakan dan membiarkan batang atau dahan yang ke arah yang kita inginkan ya, agar semata-mata menjaga bentuk bonggolnya tetap bulat gitu ya. Karena memang bonsai ini kita pertahankan agar bentuknya tetap rapi, tetap bulat, sehingga terlihat keindahannya. Nah, ini dipangkas ya. Saya sarankan menggunakan gunting tanaman ya, karena kalau pakai gunting rumput yang besar itu yang pertama memang kurang tajam untuk dahan-dahan yang besar. Nah, ini tanaman serut punya dahan-dahan yang tebal-tebal ya kalau udah tua. Jadi kalau dipangkas akan ada banyak dahan-dahan yang mungkin kena pangkas tapi nggak putus ya, tapi dahannya saja yang rusak. Nah, ini kan merusak ya, karena kurang tajam dan memang bukan peruntukannya. Jadi saya sarankan menggunakan gunting tanaman. Kalau nggak ada gunting tanaman, pakai gunting kawat juga bisa. Intinya yang gunting yang kuat untuk memangkas tanaman atau batang yang tebal gitu. Nah, ini saya sudah selesai di batang pertama atau di bonggol yang pertama. Ini beralih ke bonggol kedua ya. Selain tetap menjaga bentuk dari bonsai agar tetap bulat, penting juga kita cek lagi nih mana saja daun-daun yang mulai muncul di batang-batang yang tidak kita inginkan ya. Biasanya memang tanaman fitrahnya kan tumbuh ya. Jadi ada saja yang tumbuh di tempat yang
tidak semestinya atau di bonggol yang tidak kita harapkan. Jadi kita pangkas saja agar tetap dia fokus tumbuhnya di 3 bonggol ini saja gitu. Nah, ini saya beralih ke bonggol ketiga. Kelihatan sekali bahwa banyak daun-daun yang sudah mulai besar-besar, panjang-panjang, dan mudah sekali untuk kita pangkas ya. Sebelumnya bonsai yang sedang saya pangkas ini nggak terlalu lebat ya. Ketika saya beli masih ada kawat-kawat yang membentuk ya, untuk membentuk kumpulan daun-daunnya biar membulat seperti ini. Kemudian saya lepas kawat-kawatnya karena memang sudah mulai membentuk juga, dan saya pruning. Nah, sejak saya pruning itu saya pangkas banyak daunnya, batang-batangnya juga atau dahan-dahannya saya pangkas untuk menjaga dan menginginkan bentuk bonggol yang tetap bulat ya. Saya pruning, dan alhasil dari pruning itu semakin lebat ya, terlihat dari sini, bahkan jadi cepat tumbuh daun-daunnya lagi. Memang itu teknik untuk menjaga daun tanaman bonsai agar tetap subur ya, yaitu dengan cara pruning. Apalagi kalau bonsainya jenis beringin Korea, kompakta, atau bahkan yang lainnya ya, jenis-jenis beringin itu kadang dia daunnya itu semakin membesar. Sebetulnya bukan karena daunnya melebat, tapi karena batangnya yang semakin memanjang semakin besar. Nah, disarankan memang harus berani mempruning ya. Jadi dibotakin dulu, tapi sisakan beberapa daun untuk tetap dia bisa berfotosintesis dan tumbuh berkembang. Sama seperti bonsai serut ini ya, saya pruning dan hasilnya semakin lebat ini ya. Ini memang, nah ini adalah bentuk-bentuk daun-daun yang tumbuh ya di tempat-tempat yang tidak kita harapkan ya. Kita potong, kita rapikan agar semata-mata menjadi lebih rapih. Nah, ini kalau kita cek di internet ya, dari tanaman serut ini sebetulnya ada beberapa manfaat juga sebetulnya ya, buat obat dan sebagainya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini yang saya pangkas ini yang di daerah lain saya tetap biarkan, tapi tetap saya jaga semata-mata agar dia semakin lebat dan bisa jadi bonggol keempat sebetulnya. Nah, ini saya biarkan, tetap saya jaga. Nah, ini sudah selesai, sudah nampak bonggolnya semakin rapi, yang panjang-panjang gondrong sudah semakin rapi ya. 3 bonggolnya jadi nampak terlihat lebih jelas. Nah, kita cek lagi mana yang sekiranya masih bisa kita pangkas, kita buletin ya. Jangan takut memotong daun bonsai, karena semakin kita potong dengan tetap perawatan, kasih pupuk secara berkala, cahaya matahari yang cukup setiap harinya, dan juga asupan air yang memadai, insya Allah tanaman kita akan tetap tumbuh dengan sehat dan indah. Dan jangan lupa untuk senantiasa dipangkas ya, seperti ini, dan jadi semakin lebih indah ya. Nah, ini sudah selesai, kelihatan sekali 3 bonggolnya jadi semakin bulat ya, kelihatan rapi dan indah. Dan bagi teman-teman yang punya bonsai, jangan malas untuk merawat ya, agar tetap tumbuh sehat dan indah. Terima kasih. Assalamualaikum.